Hai bro, hai sis, how are you? Datang lagi saya nih, Ira K di podcast Expertil. Ira kan ya, yang selama bulan Ramadan ini masih ngomongin seputar cemilan yang biasanya banyak dijual di bazar Ramadan atau juga banyak disajikan pada saat bulan Ramadan dan Lebaran. Nah, kira-kira ada makanan apa aja ya yang terbuatnya dari ketan, dari tepung ketan, dari beras ketan, dan pokoknya semuanya yang berhubungan dengan ketan-ketan dan makanan yang manis-manis. Dan ini adalah jajanan tradisional, jajanan pasar. Apa aja yang kira-kira? Jadi pulang jogging ya waktu itu ketemu tukang kue, terus saya mampir deh di tukang kue itu. Terus ya udah kalap dong lihat semua makanan ada di situ ya, kayaknya semua pengen dibeli gitu. Nggak taunya pas lagi lihat-lihat kuenya itu ada deh satu makanan nih yang kayaknya kalau disebut angkatan pertama di podcaster Indonesia pasti langsung tahu ini apaan. Makanan tradisional, kue tradisional Indonesia yang termasuk juga dalam jajanan pasar. Terbuat dari beras ketan putih yang diuleni bulat gitu atau oval juga ada ya. Nah, habis itu kalau udah dibulet-bulet digoreng, terus setelah dingin dilapisi dengan larutan gula aren atau ada juga yang dikasih gula putih. Apa coba ini angkatan pertama di podcaster Indonesia pasti tahu deh ya, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah gemblong. Yeay. Jadi si gemblong ini nggak sengaja ketemu gitu, emang agak jarang banget sih kalau di tempat saya ketemu sama si gemblong ini ya, makanya begitu ketemu langsung lah saya beli si gemblong ini. Sebenarnya nggak terlalu suka makan manis ya, cuman kayak pengen nyobain aja gitu gemblong ini kayak apa sih, kayaknya udah lama banget gitu ya nggak ketemu dan nggak makan si gemblong ini ya. Kalau untuk masyarakat Jawa Barat dan Betawi, dan ini sudah akrab lah ya dengan makanan ini gitu, tapi nggak jelas nih sebenarnya si gemblong ini adanya atau asalnya dari mana gitu. Karena penamaan kue gemblong sendiri itu aja belum ketahuan sih asalnya ini bagaimana sih si gemblong ini jadi namanya gemblong. Mungkin karena bentuknya kali ya, karena bentuknya kan bulat-bulat lonjong gitu ya, jadi kayak apa mungkin dari kata gembul, nggak tahu juga ya, karena belum ada yang berhasil menemukan asal muasal kue gemblong ini. Terus cerita-cerita tentang gemblong ini ya nggak cuma di daerah Jawa, Sunda atau Betawi aja nih yang kan makanan gemblong ini, karena kalau di Jawa Timur ada juga seperti gemblong tapi namanya getas. Tapi kalau getas ini dibuatnya dari ketan hitam. Kalau gemblong kan dari ketan putih ya. Terus kalau ngomongin makanan-makanan yang berasal dari beras ketan ya, aduh udah pasti deh itu ya. Kita akan teringat dengan makanan-makanan lain yang dibuatnya bahan dasarnya juga dari beras ketan. Apalagi bentar lagi lebaran nih. Bentar lagi lebaran itu pasti banyak deh menyediakan hidangan-hidangan yang bahannya terbuat dari ketan. Karena dalam budaya Jawa banyak olahan makanan untuk menu Ramadan dan Lebaran itu dibuat dari bahan ketan. Karena ketan ini memiliki filosofi, kalau dalam bahasa Jawa itu ngeraketaken ikatan, artinya merekatkan ikatan ya kan, soalnya kan emang lengket-lengket gitu ya, rekat deh pokoknya ya kalau dikasih ketan. Maknanya adalah supaya selama lebaran itu bisa mempererat ikatan kekeluargaan ya, bisa menjalin silaturahmi gitu. Nah, makanan-makanan dari ketan ini banyak loh. Tuh ada rengginang. Oh, siapa yang tidak kenal rengginang? Yang pasti sering tertipu karena kalengnya biskuit tapi dalamnya rengginang. Ini terbuat dari beras ketan yang dicuci bersih terus direndam gitu ya. Direndamnya kira-kira sejam, dikasih garam, gula pasir, terus dikasih bawang putih dan dikasih terasi bakar. Terus habis itu dikukus ketannya. Setelah dikukus dia dicampur bumbu-bumbu, dikukus itu minimal 30 menit sampai matang. Nanti kalau sudah
Selesai itu biasanya ditaruh di atas nampan terus dijemur sampai kering. Nah kalau sudah kering itu baru digoreng. Rengginang itu kayak crunchy gimana gitu ya. Kayaknya memang kalau lebaran nggak ada rengginang itu kurang lengkap ya. Khususnya kalau yang kita tinggal di daerah Jawa Barat ya, di Bandung. Terus ada lagi apa sih makanan yang terbuat dari ketan? Ada lupis. Saya ingat sekali dengan si lupis ini ya. Jadi setiap pagi dulu keliling di daerah perumahan saya di Bandung dulu ada nih yang jualannya, si ibu tukang awuk, dia jualan lupis keliling. Lupis ini juga terbuat dari beras ketan ya. Jadi kasih daun pandan, kasih gula putih, terus dikasih kelapa muda diparut dan dikasih gula merah. Lupis ini biasanya dibentuknya bentuk segitiga gitu. Terus kalau pada saat makan tuh dikasih parutan kelapa sama gula merah, rasanya manis sekali. Nah ada lagi nih satu makanan ya yang bisa dipakai buat buka puasa dan juga untuk lebaran nanti bisa lah disajikan ya, kue klepon. Klepon ini juga dari tepung ketan kalau ini. Campur garam, kelapa parut, gula merah, dan daun pandan hijau. Nah ini dibulet-bulet kecil gitu ya. Rasanya khas sekali dan jadi ciri khas makanan tradisional atau jajanan pasar. Klepon ini biasanya dihadirkan di acara seperti selamatan, pesta, atau perayaan. Konon katanya sebelum abad 19 klepon ini sudah menjadi cemilan manis yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Jawa kuno gitu. Klepon gak cuma ada di Indonesia ya, ternyata di Malaysia dan Singapura juga ada, dan suku-suku lain dan Bali, Sulawesi, dan Sumatera juga punya yang namanya klepon ini. Kan namanya berbeda ya kalau di daerah-daerah lain gitu, tapi bentuk makanannya mirip-mirip ya, tapi namanya yang beda. Nah ngomongin ketan lagi nih, ada namanya ya, ini enak juga nih buat buka puasa atau buat cemilan atau hidangan di hari raya, yaitu ada namanya ketan bumbu serundeng. Nah ini enak banget ya. Ini adalah salah satu makanan yang berasalnya dari Betawi dan bisa buat buka puasa, bisa juga dijadikan hidangan untuk hari raya. Ini makanannya salah satu jajanan pasar juga yang cita rasanya enak dan gurih ya, dan apalagi rasanya pedes-pedes manis gitu ya, karena kan si serundengnya itu biasanya pedas manis. Serundengnya sendiri itu adalah parutan kelapa yang digoreng hingga kuning kecoklatan. Cocok sih buat hidangan hari raya. Paling enak sih sebenarnya si ketan serundeng ini dijadiin sarapan pagi ya, enak deh sebenarnya, tapi kan lagi puasa ya. Terus ada lagi nih makanan lain dari makanan tradisional Nusantara berupa kue dengan isian gula Jawa dibalut dengan parutan kelapa dan tepung beras butiran kasar. Nah ini kuenya ini dikukus, dimasukin ke tabung bambu ya. Biasanya sih jualannya malam-malam ya. Ada suara khas uap yang keluar dari alat suitan ini, biasanya jadiin alat buat promosi ya. Kali ini pasti udah ketahuan bunyinya tut gitu ya. Itu namanya kue putu. Kue putu ini warna putih dan hijau. Dan kue putu ini kuenya juga khas ya. Sekilas sih rasanya mirip ya sama klepon, karena dalamnya sama-sama ada gulanya, gula merah. Tapi kalau klepon kan dibulet-bulet ya, kalau si putu ini kan dimasukin ke dalam bambu, jadi itu ciri khasnya. Terus nanti kalau udah matang tuh sama si abang yang jualannya disodok gitu ya sampai keluar gitu. Terus teksturnya beda ya teksturnya gitu, tapi rasanya sih mirip sih. Nah kue putu ini ternyata nggak cuman ada di Indonesia ya, tapi juga kue putu ini juga bisa ditemukan di China Silk Museum. Jadi dia ini, si kue putu ini sudah ada sejak dinasti Ming, tapi disebutnya Xianro Xiaolong, yang berarti kue dari tepung beras berisi kacang hijau yang dikukus dalam cetakan bambu. Nah kalau di Indonesia makanan ini kan namanya putu nih. Nah ini nama kue putu ini muncul dalam serat centini yang ditulis tahun 1814 di masa kerajaan Mataram. Udah zaman jadul ya berarti kue putu ini. Penyebutan putu juga muncul dalam peristiwa lain di lokasi serupa. Jadi ya
Kejadian putu ini diambil sekitar tahun 1613 di desa Wanamarta, Jawa Timur. Di dalam naskah tersebut ada kata putu muncul saat Ki Bayi Panurta meminta santrinya menyediakan hidangan pagi. Dan dari hidangan tersebut terdapat putu sebagai makanan pembuka. Jadi kalau zaman raja-raja dulu, kue putu itu sebagai makanan cemilan pembuka. Terus disebutkan lagi dalam naskah kuno itu ada Nyai Daya dan Nyai Sumbaling itu tengah menyiapkan kudapan setelah sholat subuh tuh, jadi habis bersarapan gitu ya. Nah, disebutkan juga di hidangan tersebut terhidang gemblong, ulen, serabi, putu, jadah, jenang, kupat, balendrang, jenang gerendul, pisang raja, dan wedang bubuk ya. Jadi ini makanan raja-raja zaman dulu ya. Begitu ceritanya kue putu. Berarti yang dari ketan-ketan itu kue-kue jadul ya, jadul banget. Oke, baiklah, gitu aja deh ceritanya untuk cemilan-cemilan manisnya yang tadi sedikit-sedikit cerita tentang gemblong, kue putu, awuk, ketan serundeng, pedas manis, terus ada lagi apa tadi, kue klepon ya. Enak semua deh itu. Ya wes, kalau begitu ya saya mau pamit dulu. Sampai jumpa ya. Nanti ketemu lagi di podcasting Sprinkle dengan cerita-cerita soal makanan lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Bye.